Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku. Hasto merupakan saksi keempat yang diperiksa oleh KPK setelah kasus ini kembali dihidupkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapati janjinya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini. Hasto tiba di gedung KPK sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat didampingi 3 kuasa hukumnya. Seusai menjalani pemeriksaan, Hasto memberikan keterangan kepada awak media. Materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita, sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Sementara itu, kuasa hukum Hasto menyatakan keberatannya terkait pemanggilan ajudan Hasto yang diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik. Baik, saya mau sampaikan satu hal. Bentuk penyitaan tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, tentu ini menjadi catatan bahwa apapun proses penegakan hukum mesti juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan asas-asas fairness. Sebelumnya, kuasa hukum Roni Talapesi menegaskan dari serangkaian proses hukum yang telah dilakukan tidak ada nama Hasto terkait kasus Harun Masiku. Kita sudah mengetahui bahwa proses persidangan dari para tersangka ini sudah diuji di persidangan. Dari tingkat pertama pengadilan negeri sampai kasasi. Dan di dalam putusan pengadilan menyampaikan tidak ada kaitan dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Antara para tersangka dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ini perlu kita garis bawahi. Hasto diketahui merupakan saksi keempat yang diperiksa setelah kasus ini kembali dihidupkan. Sebelumnya, KPK disebutkan telah memeriksa seorang pengacara, Simeon Petrus, dan 2 mahasiswa yang bernama Hugo Ganda dan Melita De Grave. Ketiga orang tersebut merupakan kerabat Harun Masiku. Mereka diperiksa terkait dugaan terlibat menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Dari Jakarta, Prita Zega, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku. Dan untuk informasi lengkapnya kita tanyakan kepada Faris Noval yang berada di gedung KPK. Faris, benarkah HP dari Hasto Kristianto ini sempat disita oleh penyidik dan apa alasan dari KPK? Selamat petang Rendra, Ginavita, dan juga pemirsa. Telah usai memang pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal atau Sekjen dari PDIP Hasto Kristianto oleh tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi dalam kapasitasnya sebagai saksi di kasus dugaan suap yang dilakukan oleh ex-politikus PDIP Harun Masiku. Dan tadi juga disampaikan usai pemeriksaan Hasto dan juga kuasa hukumnya Pat Razan menyempatkan
memberikan keterangan kepada awak media di halaman gedung KPK ini. Ia mengatakan bahwa selama kurang lebih 4 jam pemeriksaan, Hasto ini dibanjiri pertanyaan hanya sekitar 1,5 jam. Namun sisanya Hasto didiamkan di satu ruangan yang digambarkan olehnya, yakni ruangan yang dingin begitu. Namun yang menjadi poin dalam pemeriksaan tadi yang Hasto merasa keberatan ini adalah penyitaan barang atas namanya, yakni ada handphone dan juga tas, di mana yang dititipkan di stafnya yang bernama Kusnadi tanpa sepengetahuan Hasto Kristianto. Dan Hasto pun keberatan dan merasa kecewa karena seharusnya segala macam penyitaan itu dilakukan sesuai prosedural hukum, dan kuasa hukum dari Hasto pun yang bernama Patra MZ ini juga mengaku keberatan akan hal ini. Mengapa tidak meminta langsung kepada Hasto namun memanggil Kusnadi yang merupakan stafnya tanpa sepengetahuan Hasto. Dan juga tadi ditanyakan apakah akan mengajukan pra-peradilan, itu pun juga masih belum diketahui. Ia masih berfokus terhadap apa sebenarnya poin di balik penyitaan handphone dan tas tanpa sepengetahuan dari Hasto Kristianto. Dan juga pemirsa, sebelumnya sebagai informasi tambahan juga, Harun Masiku ini merupakan DPO atau buron sejak 17 Januari 2020 lalu karena ia diduga melakukan penyuapan terhadap ex-anggota KPU Wahyu Setiawan agar dirinya bisa ditetapkan sebagai anggota DPR fraksi PDIP di Dapil 1 Sumatera Selatan. Dan Harun Masiku ini selalu mangkir dan tidak pernah datang pada pemeriksaan atau penyidikan oleh tim KPK. Faris, tadi Anda hal itulah yang menyebabkan ia ditetapkan sebagai buron atau tadi Anda pencarian menyampaikan orang ya sejak bahwa 2020 handphone silam. milik Dan dari perlu Sekjen diketahui PDIP juga, Hasto Kristianto ini disita. hari ini Hasto Apa alasan bukan pertama KPK menyita kalinya handphonenya? dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, namun ia pernah juga diperiksa oleh KPK pada 2020 silam. Sementara demikian kembali ke Anda, Rendra, dan kita di studio. Faris, kami ingin menanyakan, apakah setelah sempat disita oleh KPK ini HP dari Hasto ini apakah sudah dikembalikan lagi? Oke, baik, nampaknya Baik, kita terkendala komunikasi bersama dengan Faris, tapi disampaikan bahwa handphone milik Hasto Kristianto disita untuk perkembangan dari penyelidikan. Terima kasih Faris melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.